Puji Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mari tenangkan hati kita, pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelum itu saya meminta Bapak Ibu yang mempunyai handphone atau segala sesuatunya untuk di-silent dulu agar ibadah kita tidak terganggu. Ya, jadi kita yakin dan percaya pada saat ini kita umat Tuhan yang terpilih dan yang berbahagia pada saat ini yang memiliki kesempatan untuk dapat beribadah. Karena kita yakin banyak orang sana yang masih belum dapat kesempatan untuk mereka dapat ke gereja karena mungkin banyak kegiatan ataupun mereka lagi sakit. Tetapi pada saat ini Tuhan masih sayang kepada kita. Oleh karena kasih karunia-Nya, mari kita menaikkan pujian untuk Tuhan yang mengatakan, "Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu." Inilah kami anak-anak yang telah berkumpul. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kasih kami dengan kekudusan-Mu Bapa. Biarlah seluruh umat-Mu menyembah Engkau pada hari ini. Terima kasih, terima kasih. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Mari kita awali lagu ini dengan penuh sukacita. Mari kita lihat, "Ku datang Tuhan." Oh. Dalam hadirat-Mu perhiasan seluruh surga. Sudah setuju menyembah
Firman-Lah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk menyadari, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Ya, kita yakin dan percaya kita masih rindu untuk menyembah Tuhan, rindu akan kehadiran Tuhan pada kehidupan kita bersama. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini, dan di akhir pujian nanti saya minta kesediaan Saudara Joy untuk membawakan kita dalam doa. Angkat pandang ke wajah Bapa, kemuliaan Tuhan sekeliling kami penuh dengan sirna Bapa. Silakan kanan kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan. Bila ku pandang kekudusan-Mu, bila ku pandang keindahan-Mu, bila sekelilingku jadi budak karena sinar-Mu, tapi dari Allah bila ku pandang kekudusan-Mu, bila ku
jadi mudah karena sinarmu. Katakan ku sembah Tuhan, sembah terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kasih berkat anugerah-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan datang kembali di rumah-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuji nama-Mu Tuhan. Telah seminggu kami melakukan aktivitas kami, banyak hal yang kami hadapi dan kami lakukan sepanjang harinya Tuhan. Tapi Kau selalu menyertai dan menolong hingga kami dapat beribadah pada hari ini. Mas Tuhan, sebenarnya kami terus melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah ini supaya ibadah ini dapat terus menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadi pujian yang kami sampaikan bukan hanya menjadi formalitas belaka, tetapi dapat menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Kiranya Kau berkati supaya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat menjadi benih yang terus bertumbuh baik dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, masih ada sukacita. Oh, baik. Nah, kita angkat pujian buat Tuhan. Mari kita bersukacita untuk Tuhan. Dan sebelum itu di akhir pujian nanti, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah mengalami kasih Tuhan ataupun hebatnya Tuhan dalam kehidupannya, dipersilakan nanti untuk bersaksi di depan lagi supaya bisa mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Roh Kudus turunlah di tempat. Itu saya minta Bapak Ibu kembali. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib. Roh Kudus tercurah bagi
yang mau bersaksi kepada kita di tempat ini dipersilakan. Mungkin ada di antara kita yang mengalami suatu kejadian yang kita merasa Tuhan hebat dalam kehidupan kita, atau lebih dari kejadian sebelumnya kita merasa bahwa Tuhan itu selalu adil dalam kehidupan kita. Mungkin bisa dibagikan kepada kita di tempat ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Puji Tuhan. Ya, saya mau bersaksi. Sebenarnya ada dua pengalaman yang saya alami. Pertama, saya karena berkat Tuhan saya diberikan kesempatan untuk bermain keyboard pada saat hari ini. Mungkin karena masih pertama, jadi mungkin masih ada yang acak-acak, mungkin karena juga lagi pula latihannya mendadak dan juga lagunya juga dikirim mendadak dan juga jadwalnya juga dikirim mendadak, jadi mungkin kalau ada kesalahan dimaklumi. Dan kemudian kedua, kemarin saya mengikuti sebuah acara festival seni yang dimana di sekolah semua anak-anak di SMP harus tampil yang bertujuan untuk kayak hasil kayak seni itu nanti dilihat nanti, tapi nanti diawalkan dengan tampil. Nah, jadi kemarin saya diberi kesempatan untuk lagi bermain keyboard di band PGM kemarin. Kebetulan kemarin itu karena performance kami yang terakhir, jadi saya tidak sempat melihat performance yang sebelumnya karena kita yang belum perform ada di ruang berbeda, sementara yang sudah akan menonton yang selanjutnya. Tapi hal lain dari itu, saya juga mendapatkan penghargaan sebagai anak yang berbicara Inggris dengan baik selama sebulan. Itu selama sebulan. Saya juga kayak ngerasa, wah, kok saya dapat. Biasanya kan ada lah yang lebih jago, yang lebih jarang-jarang bahasa Indonesia ngomong. Ya maksudnya itu, ya ngomong bahasa Inggris setiap sebulan itu maksudnya dia berbicara Inggris dengan baik, tidak sering-sering berbicara Indonesia dan melebihkan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Nah, kalau setahu saya berbicara bahasa Indonesia itu jarang, cuman masih ada waktu-waktu yang saya ceplosan. Nah, tapi ternyata mesti dapat juga. Mungkin karena mungkin saking sedikitnya saya mau bahasa Indonesia, jadi mungkin dapat kali ya. Nah, cuman ya saya bersyukur karena semua itu bisa Tuhan izinkan terjadi. Bahkan saya bisa bermain keyboard di band kemarin, dan kebetulan itu timnya kakak semua. Awalnya saya bilang kayak, aduh, kakak semua lagi nih, kayak bisa dong, ini kan tahun baru, seharusnya tim baru gitu loh. Soalnya kayak 90% atau 80% itu band kemarin gitu. Maksudku kayak upgrade dikit kenapa, tapi pas bermain juga lagunya gampang, jadi maksudnya bisa lah. Pasti coba beradaptasi, ternyata sampai tampil bisa selesai dengan baik. Nah, jadi itu kesaksian saya bersyukur kepada Tuhan selama seminggu ini, 2 hari ini saya bisa berpengalaman yang baik dan Tuhan bisa mengizinkan semua terjadi.
Bukan karena kebetulan, tapi karena apa sih namanya? Karena gak kasih Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Di nama Tuhan. Oke, kesaksian yang luar biasa sekali dari saudara kita Levan, yang dimana dia barusan ya dapat piagam dan juga dipercayakan bisa main keyboard di sekolah ya. Ya, itu sangat luar biasa, berkat Tuhan yang sangat luar biasa dengan umur Devan yang segini. Ya, mungkin bagi saya itu talenta yang sangat luar biasa ya. Mungkin itu Devan tetap semangat ya, terus asah skillnya. Semoga ke depan Tuhan berkati terus perjalanan untuk menuju masa depan yang sukses. Dan untuk Bapak Ibu yang masih mau bersaksi, dipersilakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Saya juga nggak mau kalah dari Devan. Jadi kalau Devan kesaksian dia main keyboard ya, saya mau bilang sama Devan gini, kalau kamu dilatih tiap minggu untuk main musik, tiap Jumat main musik, jangan anggap itu sebagai suatu beban. Karena nyatanya terbukti sekarang ketika kamu dilatih seperti itu, ketika kamu ada dipercayakan next level gitu main di sekolah kamu akhirnya kamu bilang, mainnya gini doang gitu. Akhirnya kamu akan bisa bilang bahwa ternyata permainan yang dikasih ke saya cuman gini doang, karena pelatihan saya udah lebih keras daripada ini. Saya main tiap minggu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kamu dikasih main di sini bukan cuma sekedar ngelatih skill, tapi juga ngelatih mental gitu kan. Nah, yang saya mau sharingkan, nggak cuma Devan yang dikasih kepercayaan main keyboard, saya juga dapat kepercayaan untuk main keyboard di ibadah komunitas Jabotabek, tapi bukan main musik, ininya ada ibadahnya. Jadi kita kan di komunitas itu ada persembahan pujian. Nah, saya yang ngiringin keyboardnya gitu. Jadi kemarin sebenarnya bukan saya yang main, tapi karena kebetulan waktu itu pas udah mau mulai pemain drumnya lama dateng, jadi sebenarnya gantiin doang gitu kan. Jadi yang main keyboardnya jadi gantiin yang main drum. Akhirnya saya main keyboardnya lah gitu kan. Nah, mungkin ibu-ibu itu melihat, ditambah juga pemain-pemain musik yang lain pas ngeliat saya main musik juga mereka gini, Bu, udahlah ibu aja lah yang main lah. Soalnya lagunya juga susah nih. Lagu ini kan lagu Arbab kan. Lagunya juga susah nih, kami kurang tahu. Saya bilang gini, kalian orang Batak kan? Iya. Lah, kalau lu yang orang Batak aja nggak tahu, apalagi gua aja bukan orang Batak gitu kan. Terus udah ibu aja deh yang main. Soalnya pas kebetulan saya lagi iseng-iseng main, mereka denger, mereka lihat gitu kan. Terus ibu aja lah udah. Saya nggak tahu nih antara karena permainan saya atau karena emang mereka males main, nggak ngerti juga lah dua-duanya itu kan. Terus akhirnya karena ditambah yang main drama lama dateng, akhirnya ya udahlah gantiin dulu sementara gitu kan. Nah, mungkin waktu main terus kebetulan pemain drumnya juga udah datang, akhirnya tukeran. Tapi terus ibu-ibu yang lain bilang gini, udahlah Inang Pendeta aja yang main, nggak apa-apa udah ibu aja. Soalnya biar keren sektor kita ada cewek yang main keyboardnya katanya gitu. Katanya gitu. Jadi soalnya kan yang lain cowok atau kan anak muda gitu kan yang main, nggak ada yang main keyboardnya cewek gitu kan. Udahlah Inang Pendeta aja udah yang main katanya gitu. Akhirnya jadi saya dipercayakan untuk main buat ngiringin vokal grup. Tadinya malah ada yang nyeletuk dari taman wisata kalau nggak salah kayaknya bilangin, udah Inang Pendeta aja yang main buat ibadah. Saya udah dengar kemarin dia main yang waktu dia datang Natal kita kan. Saya udah lihat itu Inang Pendeta main keyboard, bagus mainnya katanya gitu. Terus udah Inang Pendeta aja. Saya diam aja. Untungnya Ibu Elia bilang udah nggak apa-apa, soalnya Inang Pendeta udah jadi singer katanya, jadi ya udah nggak jadi. Berarti saya juga jangan soalnya lagunya banyak banget, udah lagunya banyak banget, suaranya tinggi karena yang WL itu Bu Purba dari Bukit Zaitun itu suaranya tinggi banget, udah kayak ngerok bener. Nanti kalau kalian dateng gitu kan dengerin deh, wah ini banget. Dan terus
banyak permintaannya, banyak requestnya. Sementara kalau kita kan biasanya di sini yang ngikutin referensi lagu gitu. Nah dia lain lagi, udah untung-untung bukan gua gitu. Jadi gitu. Nah makanya jadi ketika kita dipercayakan di suatu tempat, walaupun untungnya nih puji Tuhannya adalah di tempat kita ini belum terlalu banyak jemaatnya kan. Jadinya fungsikanlah itu sebagai pelatihan kita setiap hari, setiap minggu untuk membentuk mental kita, karena nyatanya adalah ketika kita percaya, ketika kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Yaitu tadi, Devan akhirnya dikasih tiap minggu, dikasih perkara sama Tuhan yang lebih besar untuk main di level yang orangnya tuh lebih banyak. Begitu juga saya, kita sama nih dapat ininya. Nah selain itu, saya juga mau sharing adalah gini, masih dengan tema yang sama, ketika kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan juga akan berikan perkara yang besar. Artinya gini, saya dapat kemarin hari Kamis, kalau nggak salah hari Kamis, saya tiba-tiba di chat ada dari bank BTN. Kebetulan kan saya lagi nyicil rumah yang sekarang ini itu KPR-nya komersil, jadi bukan subsidi dan ini komersil dengan suku bunga yang floating. Tiap tahun tuh naik suku bunganya. Saya tadinya udah, ya Tuhan kayaknya nggak sanggup gitu, karena tiap tahun cicilannya naik terus, dari yang cuma 3 jutaan sekarang udah ini 5 tahun saya udah nyicil di situ, itu udah mendekati hampir angka 5 juta gitu. Makanya jadi rasanya tuh saya kayak aduh Tuhan ini gimana ya, kayaknya udah mulai berat nih ininya. Terus tadinya saya mau cari untuk mindahin banknya, bukan di BTN kan ada tuh kayak di IG tuh ada link town atau apa supaya kita bisa pindah dengan suku bunga yang flat gitu kan. Suku bunga flat di bank yang lain, bank syariah biasanya suku bunganya lebih kecil gitu kan. Tadinya udah mau urus itu, tapi ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan itu nggak ada gitu loh. Jadi waktu pas saya daftar rumah itu, karena BI checkingnya Bapak Pendeta ini kurang bagus, akhirnya dibuatlah sama marketingnya itu kami pisah kakak, karena BI checking saya masih bagus gitu kan. Jadi dibuatlah pisah kakak supaya seolah-olah rumah ini atas nama saya sendiri, jadi nggak ada suami istrinya di situ gitu kan. Dibuatlah seperti itu. Nah masalahnya dokumen yang waktu itu tuh nggak ketemu. Jadi kalau misalkan saya mau pindahin, kan harus pakai dokumen yang sama, ini nggak ada, akhirnya nggak jadi, nggak ini kan. Nah tiba-tiba kemarin, jadi sebelum ke situ saya kayak yang cuma berdoa, ya Tuhan ini gimana, ini makin tinggi nih cicilannya, makin ini kayaknya saya udah mulai nggak sanggup dengan cicilan segitu gitu. Akhirnya ya udah, ya cuman bisa berdoa, bisa tetap setia membayar tiap bulan. Jadi setiap kali bayaran, setiap kali gajian langsung cuma numpang lewat doang, langsung bayar store ini, ya sisanya sekian, ya nikmatin aja lah gitu kan. Saya cuma bisa bilang berdoa sama Tuhan, terima kasih Tuhan karena saya masih punya kemampuan untuk membayar. Berdoanya itu aja, udah. Lalu tiba-tiba kemarin hari Kamis itu tiba-tiba di chat dari orang BTN. Akhirnya kan saya nggak jadi pindah, masih di BTN. Ada orang BTN ngechat, dia bilang dia nawarin, karena dia lagi nawarin ada program subsidi bunganya itu turun ke 6%, fixed rate selama 5 tahun. 5 tahun jadi di angka di bawah 3 juta. Itu di bawah 3 juta. Terus jadi kalau mau nanti bisa dibantu urus katanya gitu kan. Ya udah saya tanya lah, akhirnya dia bilang boleh saya telepon Bu gitu. Ya udah ditelepon lah, dijelasin sama dia bahwa ini program pemerintah dan tidak semua orang dapat katanya. Jadi ada program subsidi pemerintah, jadi bunganya diturunin. Nah terus dia bilang gini, bunga ibu soalnya ini lumayan gede juga, 12%. Maksudnya pantesan cicilannya segede gitu, karena floating kan, dia naik udah di angka 12%, makanya dia turunin ke 6% fixed rate 5 tahun. Saya tanya, nanti setelah 5 tahun jadinya gimana? Katanya
naik di 9,99%, ya sekitar 10% lah ya kan. Saya pikir 10% dibanding yang bunga saya sekarang 12% masih lebih rendah lah gitu kan. Saya hitung-hitung masih di 3, sekian lah gitu. Nah kalau yang sekarang ini di bawah 3, akhirnya dia bilang, jadi gimana Bu, mau nggak Bu gitu. Terus saya bilang mau sih, terus ini dokumennya harus gimana, karena saya kepikiran dokumen yang tadi itu kan. Dia bilang emang ada harus sama. Saya tanya harus sama enggak sama yang ini. Terus kata dia enggak harus sih, emang ada update. Iya ada update gitu kan. Jadi akhirnya oh nggak apa-apa kok, bawa aja katanya gitu, bawa aja. Terus dia bilang kirim aja dulu dokumennya, jadi difotoin kirim ke dia. Nah saya kan takut ya, takut penipuan, ini masalahnya dokumen rumah nih, dokumen pribadi. Saya takut ada penipuan apa gimana gitu kan. Saya bilang boleh nggak kalau saya langsung datang aja ke kantornya. Jadi kami hari Jumat akhirnya ke BTN Kelapa Gading untuk ngurus itu, karena untuk memastikan ini beneran bukan penipuan nih. Kita datanglah ke sana. Akhirnya ternyata bener, kita datang ke sana, bawa dokumen, kasih dokumen ini gitu kan. Terus ya udah dikasih, ditambah ternyata sebenarnya program pemerintah ini untuk yang memiliki badan usaha, punya usaha rumahan atau apa gitu katanya. Nah saya bilang saya sih nggak ada, dulu pernah ada tapi udah tutup. Oh ya udah nggak apa-apa Bu, kirimin aja fotonya. Ya udah dikirim lah. Ya, terus akhirnya dibikinin NIB sama mereka, seolah-olah kita tuh masih punya usaha gitu katanya. Ya udah akhirnya dibikinin, dokumennya udah masuk, diproses, KTP suami istri proses. Jadi ini sekarang tinggal tunggu akadnya jadi, nanti kita datang lagi ke sana untuk tanda tangan akad baru. Jadi di sini saya maksudnya mau bilang adalah gini, ketika kita percaya, ketika kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan gak akan biarin kita terpuruk di dalam kesusahan itu gitu loh. Akhirnya nanti Tuhan bukakan jalan yang lebih baik. Jadi saya sih nanya ini ada disetujui nggak sih? Kalau kata dia pasti disetujui kok, yang penting dokumennya lengkap katanya gitu. Oh ya udah, ditambah ini adalah program pemerintah, pasti mereka usahakan segala cara supaya mereka mencapai target programnya itu. Apalagi ketika kita datang, ada siapa kan Dirgantara Danantara. Ya ada Danantara yang dimana saya juga kurang paham, tapi Danantara itu katanya adalah ini pemerintah lah, sumber uangnya negara kita lah katanya gitu. Jadi ini pasti duitnya banyak di sini dan makanya ini pasti dilolosin untuk mencapai targetnya mereka katanya. Ya saya sih puji Tuhannya adalah tadinya kalau saya mau pindahin ke syariah itu masih di kisaran 3, sekian dibanding yang sekarang. Nah puji Tuhan ya yang sekarang saya dapat di bawah 3. Jadi cuman bisa bilang bersyukur sama Tuhan, kita setia ngebayar tiap bulan dan Tuhan gak biarin kita susah gitu. Akhirnya dibantu lah sama, saya anggap ini adalah sebagai bantuan Tuhan untuk bisa turun membantu keuangan kami yang udah susah di sini gitu loh. Jadi puji Tuhan sekali lagi, ya mudah-mudahan memang akan disetujui ke depannya supaya bisa napas lah setidaknya gitu. Tiap bulan tuh kita bisa napas lah setidaknya. Jadi itulah saya mau sharingkan, mau beritahukan bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita benar-benar setia sama Tuhan meskipun kondisi kita ini susah, tapi percayalah Tuhan nggak pernah biarkan kita sendirian. Tuhan nggak akan pernah biarkan kita kesusahan terus menerus. Yang penting kitanya setia, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kapan? Kita nggak tahu. Buktinya setelah saya 5 tahun nyicil dengan kesusahan itu, Tuhan buka jalan seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih. Kiranya kesaksian saya juga boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kesaksian sungguh luar biasa sekali. Yang dimana memberkati setiap kita bahwa dalam hal kecil Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita merasa bahwa
tidak sanggup untuk menjalankan sebenarnya, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, memegang seluruh kehidupan kita, maka Tuhan akan membukakan jalan. Meskipun tidak sesuai dengan sejalan dengan pemikiran kita, tetapi karena Tuhan tahu bahwa pemikiran kita nggak sama dengan Tuhan, jadi apa yang ada di pikiran kita, Tuhan tidak mau itu lakukan. Makanya Tuhan selalu membuat skenario-nya sendiri, jadi tidak mengikuti skenario kita. Jadi mungkin itu saja. Bila ada Bapak Ibu yang lain yang mungkin bersaksi lagi, dipersilakan. Habis bimbingan kayaknya. Nggak boleh toh. Bimbingan. Agak kacau, udah Maju, ayo. udah pusing tuh. Tanggal berapa usianya? Bentar lagi mau sidang. Iya ya, Diundang lah kita. boleh kali berbagi. Pengeluarannya tadi malam aja udah berbagi. Berapa ya? Kalau nggak bisa berbagi yang lain. Ayo, ada Mang. Ayo. Biar didoakan, biar doa. Ujiannya kapan, wisudanya kapan? Kalau diundang silakan undang, kalau nggak diundang ya buang. Sudah cerita lagi. Ayo lah cepetan. Nanti sekalian wisuda aja. Cepetan lah. Jadi kalau nggak mau undang, Enggak. ya udah oke. Kalau nggak mau undang ya lanjut. Oke, baik. Ya, mungkin masih banyak yang dipikirin kan. Jadi nggak apa-apa. Semoga Tuhan membukakan jalan untuk setiap proses yang akan dilalui Bang Dasman. Semoga Tuhan juga mempermudah jalan untuk menuju wisudanya. Semoga sampai di hari H Tuhan berkati. Nah, oke Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan lanjutkan ibadah kita. Sekarang kita akan angkat lagu pujian, dan di akhir nanti pujian kita kita akan berdoa persembahan. Dan kepada Ibu Tuhan suka Tuhan.
Tuhan, sukacita Tuhan. Serahkan kepada pendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat besar kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami selalu bersyukur atas kasih-Mu, kami selalu bersyukur atas kuasa-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau sangat besar kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, ini hidup di warga kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan Engkau menolong memberkati ibadah kami pada hari ini Bapa. Berkat yang Engkau berikan bagi kami memberikan kepada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan terima persembahan kami sebagai persembahan terhadap di hadapan Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, berkati lagi kami selanjutnya Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami kepada-Mu pada hari ini Tuhan. Sekarang sampai Tuhan terakhir nanti Engkau Tuhan menyertai ibadah kami, dan Engkau menolong kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati firman-Mu Tuhan supaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum itu kita akan angkat satu pujian buat Tuhan yang lalu dan Mari kita buka hati kita, pikiran kita. Mari kita tenangkan jiwa kita, supaya firman yang akan disampaikan dapat memberkati setiap kita. Dan sebelum kita angkat dalam pujian, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita
satu pujian buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Arahkan hati, arahkan pikiran, supaya pada saat ini melalui firman Tuhan hidup kita dapat dibenarkan. Haleluya Tuhan. Penuhiku mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup pelindungku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertai, yang menyertai. Tunjanganmu serap di hadiratmu, dalam hari suruh di Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Kau hidup oleh anugerahmu yang menyertai, yang di apa
biarkanku menyembahmu. Saya berapa kali menyampaikan kepada Silakan dulu Bapak Ibu. ayo kembangkan talentamu. Kalaupun engkau bisa main musik, engkau bisa worship leader, apalagi engkau bisa menyampaikan firman Tuhan, di luar sana engkau kepake. Dan terbukti anak kita Devan pun di sekolahnya dia bisa kepake. Dan saya rasa pun seorang Ray ini yang awalnya nggak bisa main musik sama sekali, nggak bisa kan kalau main drum sama sekali. Saya rasa pun kalau dia keluar sana pasti kepake. Banyak sekali gereja yang butuh pemain musik, banyak gereja yang butuh pemain drum, apalagi pemain keyboard, apalagi banyak. Jadi tidak sia-sia saudaraku sekalian. Puji Tuhan, lama-lama kalian akan sadar bahwa pelayanan itu penting, talenta itu penting, skill itu penting. Kita zaman sekarang ini zaman teknologi canggih. Sekarang yang tidak punya inovasi, yang tidak bisa berinovasi, yang tidak bisa berkreasi sekarang nggak kepake, saudara. Yang tidak punya skill sama sekali ketinggalan. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi anak-anak muda, ayo kembangkan setiap talentamu. Belajar dan belajar. Kalau engkau belajar, engkau punya skill, maka engkau akan kepake. Kalau enggak, engkau akan ketinggalan. Jangan nyaman dengan keadaannya sekarang. Kalau enggak ngerti, belajar. Cari tahu. Sehingga jangan nanti bilang, udahlah, tidak usah mencari harta dunia. Kita kan mencari harta surgawi. Ya enggak gitu juga. Namanya anak Tuhan itu, maupun engkau di dunia, engkau harus berprestasi, tapi dengan cara-cara yang benar. Dimanapun engkau berada, engkau harus berprestasi. Jangan one prestasi. Jadi mari belajar. Saya senang melihat kesaksian hari ini, Ibu Pendeta kita juga, itu juga suatu anugerah, mukjizat. Anugerah, saya pernah menyampaikan di sini, apa itu anugerah? Sesuatu hal yang luar biasa, yang menakjubkan. Ya, tadinya kan tidak menduga-duga ada sesuatu hal yang bisa mengurangi beban mereka. Ternyata tiba-tiba ada aja cara Tuhan. Tuhan memakai sesuatu wadah atau mungkin bank. Tuhan memakai bank untuk mengurangi beban-beban anak-anaknya. Itu cara-cara Tuhan. Semua yang terjadi itu adalah karena Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, percaya, ketika engkau di dalam Tuhan, engkau tidak akan ditelantarkan. Amin. Engkau tidak ditelantarkan. Kenapa kita merasa terlantar? Karena kita memang tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menjaga hidup kita. Jaga hidupmu, jaga kesucian hidupmu, jaga kekudusanmu. Karena hanya orang-orang yang menjaga kekudusannya adalah orang-orang yang menaruh imannya kepada Kristus. Orang-orang yang tidak menjaga kekudusannya itu adalah orang-orang yang tidak punya iman di dalam Kristus. Mari, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, tema hidup dalam kekudusan. Kita baca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Puji Tuhan. Apa itu hidup kudus? Kudus itu adalah bersih, murni, tidak tercemar. Itu kudus. Lalu saudaraku sekalian, meskipun kekudusan ini bukan merupakan syarat utama atau syarat mutlak untuk masuk surga, tetapi kekudusan itu merupakan suatu bukti nyata iman kita kepada Kristus. Kenapa saya katakan
kekudusan itu bukan syarat mutlak atau syarat utama untuk masuk surga. Karena bukan itu syarat mutlak masuk surga. Syarat mutlak masuk surga adalah beriman kepada Kristus. Saya sudah menyampaikan di tempat ini bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita. Saya ingat waktu itu saya menyampaikan dari Yesaya pasal 64 ayat 6 bahwa dikatakan kebaikan kita, kesalehan kita sama dengan kain kotor. Masih ingat? Sama dengan kain kotor. Kain kotor yang dimaksud dalam Yesaya itu adalah pembalut wanita. Dalam Yesaya itu maksudnya pembalut wanita, di mana pembalut wanita itu kan kotor, najis. Ya. Nah, perbuatan baik kita itu, kesalehan kita itu, kata firman Tuhan, sama dengan kain kotor itu. Artinya tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Dan itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Yang membawa kita kepada keselamatan adalah hanya iman kita kepada Kristus. Termasuk kekudusan ini. Kekudusan ini, kesucian ini pun, itu bukan syarat utama untuk masuk surga. Syarat utamanya adalah percaya kepada Kristus, iman kepada Kristus. Setelah itu barulah wujudnya, bukti nyata iman kita kepada Kristus, kita berbuat baik, kita hidup dalam kekudusan. Ya. Jadi saudaraku sekalian, pertanyaannya di sini, mengapa kita hidup dalam kekudusan? Mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Nah, tadi kita baca begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena kita dipanggil untuk hidup kudus. Katakan amin. Mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena kita dipanggil untuk hidup kudus. Dan karena yang memanggil kita adalah Dia sendiri yang kudus. Jadi Allah itu adalah kudus. Dikatakan di sini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi yang memanggil kita itu adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu, kalau Allah yang kudus yang memanggil kita, enggak mungkin Dia memanggil yang tidak kudus. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk hidup kudus. Dan saudaraku sekalian, kekudusan itu adalah bagian dari identitas kita sebagai anak Allah. Ya. Kalau kau mengatakan dirimu anak Allah, kalau kau mengatakan dirimu orang percaya, maka identitas dirimu salah satu adalah hidup kudus. Kenapa? Karena Allah yang engkau percaya adalah Allah yang kudus adanya. Kalau kau mengaku-ngaku engkau pengikut Kristus, engkau percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tetapi di luar sana hidupmu penuh dengan kecemaran, di luar sana hidupmu tidak terpuji, di luar sana engkau tidak jadi teladan bagi orang lain, tidak jadi panutan, maka buanglah identitasmu itu. Nggak usah ngaku-ngakulah engkau pengikut Kristus. Nggak usah ngaku-ngaku engkau orang yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup itu. Kenapa? Karena Dia kudus adanya. Itu namanya mempermalukan nama Tuhan. Kemarin saya ibadah di Balai Kota DKI, Binroh. Kita ada Binroh di sana setiap hari Jumat. Di Balai Kota itu kalau dikumpul orang-orang Kristen di situ, 500-an ada, lebih. Tapi saudara tahu, setiap ibadah hari Jumat berapa yang hadir? Kemarin saya ibadah adalah 15 orang. Saudaraku, yang hadir itu pun siapa? Pegawai-pegawai kecil semua. Pegawai-pegawai pejabatnya nggak ada yang datang. Panitia nanti datang, atau misalnya ya panitia Binroh ini datang kepada pejabat, misalnya pejabat eselon 2, kepala dinas atau siapa, Pak, Bu, nanti kita ibadah ya. Aduh,
kalau mau ibadah di sini aja di ruangan saya, ajak ke sini semua. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Anggap aja kalau misalnya Tuhan manggil dia, ya nanti dia bilang, Tuhan jangan panggil dulu Tuhan. Tuhan datang ke ruangan saya aja dulu. Kenapa? Dia sudah menduduki posisi yang bagus, justru sombong. Dia sudah dikasih jabatan yang baik, justru dia nggak mau datang kepada Tuhan. Tuhan suruh datang kepadanya. Kalau Tuhan mau saya memuji dia, suruh Tuhan ke sini. Kan seperti itu kan. Saya katakan biarkan aja Pak. Ada nanti saatnya Tuhan ambil itu jabatan. Ada nanti saatnya Tuhan ambil itu apa yang dia punya. Baru nanti dia teriak-teriak, renge-renge, Tuhan ampun, Tuhan ampun, Tuhan. Begitu sombongnya manusia dan bahkan anak-anak Tuhan saat ini. Ketika dia sudah dalam posisi yang nyaman, punya penghasilan besar, punya sekretaris, punya ajudan, punya pasukan, dia udah nggak butuh Tuhan. Kalau Tuhan mau saya puji, suruh Tuhan ke sini. Kan seperti itu kan. Kalau mau saya ibadah, suruh aja ke ruangan saya, biar kita ibadah di sini. Coba bayangkan, kalau misalnya 500 orang itu bisa ibadah setiap hari Jumat, berapa banyak itu yang ibadah? Tapi paling 15. Rame-ramenya 20 orang. Saudaraku, terkadang anak-anak Tuhan ini pun tidak sadar. Ya, tidak sadar bahwa segala yang dia miliki, apa yang dia punya itu dari Tuhan. Dia menganggap apa yang dia punya, harta, jabatan, kedudukan, kehormatan, kejayaan, dia pikir itu karena hasil usaha. Dia tidak sadar dan tidak menyadari itu anugerah Tuhan. Ketika nanti Tuhan ambil, baru sadar, wah Tuhan, terima ampun Tuhan, ternyata selama ini saya tidak sadar ini semua berkat Tuhan. Kalau sudah Tuhan ambil, mau gimana? Saudaraku, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan harus terlihat dimanapun kita berada. Kekudusan itu bagian dari identitas kita sebagai anak Allah. Kau anak Allah, maka kau harus tunjukkan identitasmu. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu adalah hidup terhindar dari kecemaran, kekotoran, kemunafikan, kenajisan. Ini tadi yang saya katakan, diajak ibadah, malah begitu sombongnya, tidak mau datang, suruh Tuhan datang. Suruh Tuhan datang, suruh ibadah di ruangannya. Saya mau katakan, apakah itu identitas orang percaya sebagai yang hidup dalam kekudusan? Saya katakan tidak. Kalau hidup dalam kekudusan, seharusnya dia memiliki kerendahan hati. Amin. Kalau dia hidup dalam kekudusan, semestinya dia jauh dari hal-hal yang tercemar. Dia jauh dari hal-hal yang duniawi. Dia jauh dari hal-hal yang kesombongan, keangkuhan hidup. Hidup dalam kekudusan adalah penuh dengan kerendahan hati, menganggap dirinya dan merasa, menyadari bahwa apapun yang dia miliki saat ini itu bukan dari dia, tapi itu semua dari Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada alasan menolak untuk tidak datang kepada Tuhan. Tidak ada alasan menolak untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak datang menghampiri Tuhan. Bahkan tanpa dipanggil pun seharusnya dia sendiri yang sadar, aku harus datang kepada Tuhan. Lihat tuh saudara-saudara kita yang mereka sehari itu sholat 5 waktu sehari. Mereka tidak meninggalkan ibadah mereka. Tapi kenapa kita begitu sombong? Oh, mereka salah. Mereka tidak percaya kepada Tuhan yang benar. Oke lah, secara iman kita memang mereka tidak percaya kepada Tuhan yang benar. Tapi bisa enggak kita belajar dengan cara ibadah mereka yang sungguh-sungguh, yang tidak pernah melewatkan waktu mereka datang beribadah. Sholat 5 waktu. Di tengah-tengah kesibukan pun mereka tinggalkan kesibukan mereka. Mereka datang beribadah, sholat. Kita bagaimana? Kita korengan aja, aduh nggak bisa ini, gatal, nggak enak nanti di gereja garut-garut, udahlah minggu depan aja ibadah. Hanya alasan korengan, sakit kepala, aduh nyut-nyutan, udahlah minggu depan aja lah ibadah kalau ada waktu. Mereka nggak ada alasan, sibuk, mau apa pekerjaan apapun mereka tidak meninggalkan semua.
Dan bahkan ketika mereka di mobil pun lagi macet nih, tapi udah tiba waktu sholat, mereka sholat di mobil. Saya banyak melihat seperti itu. Saya bilang kita perlu belajar dari mereka, saudaraku sekalian. Jangan kita sombong merasa kita anak Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh menjalankan ibadah kita. Mereka itu begitu sungguh-sungguh mereka menjalankan ibadah mereka. Ingat firman Tuhan mengatakan, ya, apa? Yang duluan bisa yang terkemudian bisa menjadi duluan. Mungkin mereka saat ini belum menerima, tapi suatu saat mereka menerima, mereka bisa lebih duluan loh diselamatkan daripada kita yang sudah lama percaya kepada Kristus tapi kita ingat sungguh-sungguh kita bisa tertinggal. Ya, tapi saya percaya kita di tempat ini, ya, dengan kita mendengar terus firman Tuhan, kita taruhkan dalam pikiran kita, taruh di hatimu firman Tuhan supaya bertumbuh, maka engkau tidak akan tertinggal di kemudian hari. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu hidup kudus? Ya, apa itu hidup kudus? Nah, hidup kudus ini dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa aslinya adalah kados. Kados itu artinya dipisahkan. Apa itu dipisahkan? Dipisahkan dari hal-hal yang tercemar, dipisahkan dari hal-hal yang najis, dipisahkan dari hal-hal yang duniawi. Jadi ini dipisahkan. Misalnya kekudusan itu ke kanan, ya dipisahkan dari hal yang ke kiri. Jadi nggak boleh campur. Saya berikan contoh kayak emas. Emas itu kan ada emas murni, ada 24 karat, 22 karat, ada 18 karat kalau nggak salah, ada berapa lagi, 8 karat, 9 karat, dan sebagainya. Jadi yang murni itu yang paling bagus tuh 24 karat. Nah, untuk mendapatkan emas 24 karat ini, awalnya kan nggak langsung 24 karat waktu dari bahan dasarnya. Dia itu kan campur dengan tembaga, nikel, perak, dan sebagainya. Nah, supaya ini jadi murni 24 karat, makanya dipisahkan dengan berbagai cara lah. Ada cara-caranya, dibersihkan, dicuci, direndam, sehingga nanti muncul emas ini 24 karat. Kalau udah 24 karat tidak ada campuran apa-apa lagi. Ya. Dan beda saudaraku sekalian, emas 24 karat dengan emas 22 karat, apalagi emas 17 karat, itu beda. Yang 24 karat ini dia itu agak lembek, agak empuk. Ya, makanya dia itu nggak cocok dipakai buat kayak cincin, kalau nggak cocok terlalu lembek. Tapi yang 22 karat lebih cocok dipakai buat kayak cincin, kayak kalung, karena dia agak keras. Tapi kalau kita lihat kayak 24 karat dia kan empuk, agak lembek. Jadi kalau dia dibentuk pun gampang. Kalau dibentuk gampang. Sementara kalau 22 karat, kalau dia dibentuk karena keras bisa patah. Nah, arti rohaninya apa? Kalau hidup kita itu sudah hidup dalam kekudusan, murni dalam kekudusan, maka dia itu gampang dibentuk. Susah tersinggung. Ketika jatuh pun dia tidak akan rewel. Tahu nggak? Barang yang keras kalau jatuh, bunyinya gimana? Pelang. Bunyi kan? Bunyinya kencang. Kalau jatuh ke lantai kan bunyinya kencang. Coba kalau barang yang empuk atau yang lembek jatuh ke lantai, pasti kan bunyinya nggak begitu kencang. Artinya apa? Orang yang sudah hidup dalam kekudusan, ketika pun dia jatuh nggak akan rewel. Ketika pun dia menghadapi suatu cobaan, ya, ujian kehidupan, dia nggak akan rewel. Dia nggak nyalahin sana sini. Karena dia, karena itu, karena Tuhan, karena macam-macam. Semua disalahin. Disalahkanlah pendeta, disalahkanlah jemaat, disalahkanlah hamba Tuhan, disalahkan orang tuanya, semua disalahkan. Itu orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Sama dengan emas 22 karat tadi. Rewel, mulutnya nggak bisa ditutup. Wow, nyanyi sampai ke ujung bumi. Semua disalahin. Istri nyalahin suami karena kamu pemalas, makanya hidup kita begini. Suami juga gitu. Kamu perempuan di rumah aja kerjaanmu.
nggak tahu kerjaan, nggak tahu suami lagi begini, makanya dong jadi istri harus. Itu emas yang 17 karat, keras, jatuh itu bunyi bang. Orang itu belum dikuduskan, orang itu belum disucikan hidupnya, masih besar keduniawiannya. Tapi orang yang sudah dikuduskan hidupnya, sudah terhindar dari hal yang cemar, seperti emas murni yang masih empuk, ketika pun jatuh, sama kayak ngejatuhin karet, kan nggak ada bunyinya tuh. Kalaupun dia jatuh, diam. Apa yang dilakukan? Datang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Nggak ada, ininya udah disucikan, udah enggak lagi. Mulut udah disucikan, lidahnya sudah disucikan. Yang keluar dari mulutnya apa? Kata-kata yang memberkati, kata-kata yang rohani, kata-kata yang menguatkan. Pak, mungkin sekarang kita sedang diuji. Ayolah, kita bersandar sama Tuhan dan kita berusaha. Kita berusaha, ayo kita berjuang dan kita libatkan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Nah, itu emas murni itu. Nah, tadi saya katakan kados, saya berikan contoh emas. Kados itu dipisahkan dari hal-hal yang tercemar. Murni adanya, sudah keluar nikelnya, sudah keluar tembaganya, sudah keluar kotorannya, murni. Nah, orang yang hidup kudus sudah dikeluarkan dosanya, pisah dari duniawinya, pisah dari kesombongannya, pisah dari keangkuhannya, murni kehidupannya kudus di hadapan Tuhan. Sehingga adapun ketersinggungan dia nggak akan tersinggung. Orang menghina dia pun dia tidak merasa terhina. Orang menjelekkan dia pun dia tidak merasa jelek. Orang kok ganteng. Kenapa? Anak Tuhan harus ganteng. Haleluya. Aku pun dibilang misalnya kamu pendek. Enggak, aku nggak merasa pendek. Nanti aku di surga tinggi. Amin. Tapi kalau misalnya dia masih emas 17 karat, dasar pendeta pendek, langsung apa? Emangnya kamu juga yang nggak pendek? Oh, ceritalah dia, awas ya. Nah, itu emas 17 karat. Nah, saudaraku, ini yang saya bilang di sini. Jadilah emas murni. Amin. Jadilah emas murni yang sudah terpisahkan dari hal-hal yang tercemar. Jadilah emas murni yang sudah terpisahkan dari hal-hal yang najis, hal-hal yang duniawi. Ya. Karena kekudusan itu merupakan bukti nyata iman kita kepada Kristus. Jangan ngaku-ngaku kau ikut Kristus, tapi engkau tidak bisa membuktikan dari kekudusan hidup. Kalau kau mengaku sebagai pengikut Kristus, karena Kristus telah kudus adanya, maka engkau harus menunjukkan identitas dirimu sebagai seorang pribadi yang hidup dalam kekudusan. Haleluya. Ya. Saudaraku, tadi saya katakan hidup yang mencerminkan karakter Allah. Jadi itu hidup dalam kekudusan, hidup yang mencerminkan karakter Allah. Saya baca dari Efesus pasal 4 ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan karakter, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mencerminkan karakter Allah. Itu hidup dalam kekudusan. Ya, di mana saudaraku sekalian ya? Ya. Kita di sini udah sering mendengar firman Tuhan, ayo. Masakan sih sedikit pun nggak ada sih yang engkau buang kekotoran, kenajisan dari kehidupanmu. Kan firman Tuhan datang terus. Firman Tuhan datang terus untuk disampaikan kepada kita. Supaya kita itu disucikan, dikuduskan, diubahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sekarang kamu harus mencerminkan karakter Allah dalam hidupmu. Bagaimana karakter Allah? Allah itu karakternya kudus, suci adanya. Maka engkau harus mencerminkan dalam hidupmu karakter Allah itu. Supaya Dia bisa memanggil kamu. Karena kita dipanggil untuk hidup kudus.
Saya rasa kita semua pernah mendengar cerita Yusuf. Bagaimana seorang Yusuf ketika dia tinggal di rumah Potifar, lalu istri Potifar menggodanya. Istri Potifar pasti namanya, istri Potifar ini pasti cantik ya, namanya istri pejabat tinggi, pasti cantik. Lalu dia juga melihat Yusuf ini anak muda yang begitu ganteng, elok, paras wajahnya. Akhirnya dia godain. Dan dia minta Yusuf ini tidur dengannya. Tapi karena Yusuf selalu menjaga kekudusan hidupnya, dia menolak. Meskipun dia difitnah oleh istri Potifar, difitnah, ditarik bajunya, lalu dia teriak-teriak, mengatakan bahwa aku diperkosa, aku dilecehkan dan sebagainya. Ini buktinya, dikasih sama suaminya Potifar. Ini buktinya bajunya. Padahal dia yang mengambil baju itu. Walaupun akhirnya Yusuf dipenjara. Yusuf tidak takut, biarkan saya dipenjara, tapi karena saya hidup benar. Jadi apapun ancaman dalam dunia ini, apapun ancaman dalam kehidupan kita, engkau tetap menjaga kekudusan. Yusuf contohnya. Akhirnya apa? Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena dia selalu menjaga kekudusan hidup. Ini yang menggoda ini perempuan cantik. Yang menggoda perempuan cantik, dia tidak akan tergoda. Yang kedua apa? Daniel. Daniel tetap setia berdoa. Ya. Daniel, dia dipilih pada zaman Raja Darius. Dia dipilih menjadi seorang pejabat tinggi. Ya, seorang pejabat tinggi. Lalu yang lain-lain cemburu kepadanya. Karena dia termasuk yang pintar di antara yang lain, cemburu. Akhirnya dilapor kepada Raja Darius. Dan Raja Darius bikin aturan raja bahwa barang siapa yang tidak menyembah kepada raja, maka dibuang, masukkan dalam lubang singa. Akhirnya Darius menuruti. Tapi apa akhirnya? Karena Daniel tetap percaya kepada Allah yang hidup, dia tetap berdoa, dia tetap menyembah 3 kali sehari kepada Allah yang hidup. Akhirnya dia ditangkap, dibuang kepada lubang singa. Apakah dia dimakan sama singa? Enggak ada. Singa kayak terkatup mulutnya, nggak bisa terbuka mulut untuk memakan Daniel. Kenapa? Ini karena dia menjaga kesetiaannya kepada Allah yang hidup. Sehingga Raja Darius mengatakan, keluarkan dia dari gua singa itu. Keluarkan. Dan siapa tadi yang memfitnah, yang menuduh Daniel begitu, tangkap dia, buang dia ke dalam gua singa. Malah mereka yang dibuang. Saudaraku sekalian, tidak sedikit ancaman yang kita hadapi saat ini dalam kehidupan kita. Tapi saya katakan, kalau engkau menjaga kekudusanmu, engkau tetap setia kepada Allah kita yang hidup, maka percayalah, Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tutup telinga, dia tetap melindungi kita. Contohnya Yusuf dan Daniel, Tuhan jaga, Tuhan tolong, dan Tuhan selamatkan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kira-kira firman Tuhan yang sampaikan hari ini. Saya melanjutkan tema-tema firman Tuhan sebelumnya, yang kita hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih Tuhan, dan sekarang hidup dalam kekudusan. Ayo jaga kekudusanmu, saudaraku sekalian. Kita tahu 2026 ini hidup begitu susah. Jangan sampai engkau jatuh, dan jangan sampai engkau tercemar karena engkau tidak kuat menghadapi dunia ini. Tapi jagalah kekudusanmu, karena dengan engkau menjaga kekudusanmu, itu bukti nyata imanmu kepada Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.